Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Selamat datang kembali di Sekolah Minggu Online hari ini. Sekolah Minggu Online hari ini ditemani oleh saya Kak Nia, Saya Kak Clara, dan juga ada Kak Yitro. Adik-adik yang di rumah, mari kita persiapkan hati kita, persiapkan jiwa kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama pujikan Senyum dan Muka Gembira. Untuk gerakannya boleh diikutin Kak Nia dan Kak Clara ya. senyum dan bermuka gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira, senyum dan bunga berminat. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Kita ulangi sekali lagi ya. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Adik-adik, untuk melanjutkan ibadah sekolah minggu pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh membangunkan kami di pagi hari yang cerah ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Bapa yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhir dapat berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati kami. Semoga firman yang kami dengarkan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak Clara, Iya, Kak kasih Nia. Yesus itu seperti apa? Kasih Yesus itu lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan. Berarti kasih Yesus itu mengalahkan segalanya ya Kak ya? Iya Kak Nia, kasih Yesus tuh indah banget. Oh ya, adik-adik yang di rumah, mari kita bangkit berdiri, kita akan pujikan setinggi-tingginya langit. Ikuti gerakan Kak Nia dan Kak Clara ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kita ulangi lagu ini sekali lagi. Ayo adik-adik semangat. Kita akan pujikan lagu ini dengan penuh sukacita.
tinggi-tingginya langit. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kak Nia, kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Namun sebelumnya, apakah tema ibadah sekolah minggu kali ini? Temanya penggenapan janji Tuhan mendatangkan sukacita, Kak Clara. Oh, janji Tuhan mendatangkan sukacita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yuk Kak. Kita mau pujikan terima kasih Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Yang pasti luar biasa ya. Kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Sekalipun saat ini kita lewat online, tetapi kita mau belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Untuk firman Tuhan, sudahkah siap adik-adik untuk firman Tuhan? Kalau sudah, siapkan Alkitab saudara. Siapkan Alkitab adik-adik saat ini. Kita mau belajar bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Kita akan siapkan hati kita untuk adik-adik untuk kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mau bersyukur kepada Tuhan karena sepanjang hari ini Engkau senantiasa melindungi kami, menjagai kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini untuk berkumpul, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami mau belajar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah otoritas yang dari Allah senantiasa menyinari hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau belajar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mau belajar bersama-sama untuk firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah,
Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, Siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun, aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Kita sudah mendengar, kita sudah membaca firman Tuhan saat ini. Saya ambil dengan tema penggenapan janji Tuhan mendatangkan sukacita. Di dalam firman Tuhan ini, di mana Abraham sering beberapa kali dalam menanti penjanjian atau janji Tuhan itu, di mana Abraham dia mengandalkan kekuatannya sendiri, di mana Abraham itu mengandalkan kekuatan kita sendiri, sehingga apa? Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 10, di mana pada masa Abraham di Kanaan, di mana masa-masa paceklik, di mana Abraham itu dia meninggalkan Tuhan, dia lari dari panggilan Tuhan, dia mengajak keluarganya untuk pindah ke Mesir, di mana di Mesir itu banyak tempat tinggal, di mana di Mesir itu ada sungai Nil, Nah, itulah yang dilakukan Abraham pada saat menanti penggenapan janji Tuhan. Kemudian dikatakan juga di mana Abraham dia ikut sesuai dengan perintah Sarah, di mana Sarah pada saat itu dia sudah sekian tahun lamanya. Karena apa? Abraham umurnya sudah tua. Dikatakan semenjak Abraham dipanggil Tuhan umur 75 tahun, di mana itulah beberapa tahun kemudian Sarah itu membujuk suaminya yaitu Abraham untuk mengambil seorang istri. Nah, dari perjalanan itulah semenjak masa 75 tahun sampai umur 100 tahun, di mana Abraham itu mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi firman Tuhan saat ini, di mana Tuhan penggenapan janji Tuhan, di dalam ayat yang pertama, di situ dikatakan apa? Tuhan memperhatikan Sarah. Jadi ayat yang pertama ini, di masa-masa Tuhannya ini, Tuhan itu memperhatikan Sarah. Tuhan itu dalam bahasa Ibrani dikatakan memperhatikan Sarah itu Fagad, P-A-D-A-D, di mana Allah memperhatikan Sarah itu mempunyai arti yaitu mengunjungi, dalam arti mengunjungi. Nah, arti mengunjungi ini diibaratkan adalah berkunjung, di mana Allah berkunjung itu membawa berkat atau kutuk. Jadi pada saat itulah di mana Allah mengunjungi itulah dia membawa berkat atau kutuk. Nah, Allah mengunjungi dalam ayat ini dikatakan Allah memberikan berkat kepada Sarah. Sehingga apa? Sarah saat itu boleh mengandung sekalipun dia usianya sudah tua, Abraham pada saat melahirkan Ishak itu umurnya 100 tahun. Kemudian Sarah berumur 90 tahun. Nah, secara logika, secara akal manusia, di mana sesuatu yang itu mustahil kepada mereka berdua,
tetapi Allah ada di dalam hidup mereka. Sehingga apa? Segala sesuatu, doa-doa Abraham dan Sarah itu terkabul. Di mana ayat yang kelima dikatakan di situ, adapun Abraham berumur 100 tahun. Ya. Jadi Abraham berumur 100 tahun pada saat penggenapan janji Tuhan. Ya. Jadi secara manusia ini mustahil ya, karena umurnya sudah tua. Ya, mungkin seumuran nenek kalian atau mungkin orang tua kalian ya. Jadi adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di mana Abraham ini dia tetap setia kepada Tuhan sekalipun umurnya sudah tua. Jadi penggenapan janji Tuhan mendatangkan sukacita kepada siapa? Kepada mereka berdua. Karena apa? Karena ayat yang ke-6 di situ dikatakan bersukacitalah. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Ya. Jadi Allah membuat aku tertawa. Ya. Tertawa dalam arti dia memiliki sukacita, dia memiliki kegembiraan. Di mana apa? Karena saat itu dia sudah sekian tahun menanti janji Tuhan, tetapi di sini digenapi oleh Tuhan. Karena itu loh, penggenapan janji Tuhan mendatangkan sukacita di dalam hidup mereka. Kalau kita lihat ayat sebelumnya di mana Sarah itu tertawa, dalam arti apa? Dia sedih, dia kecewa karena apa? Sudah tua, sudah mungkin dikatakan mandul, tidak mempunyai anak. Tetapi di sini tertawa di sini dalam arti memberikan sukacita kepada mereka. Bukan saja sukacita kepada keluarga mereka, tetapi dikatakan kepada semua orang yang memberikan sukacita kepada mereka. Inilah penggenapan janji Tuhan kepada Abraham dan Sarai. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kita sudah belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan saat ini. Kita mau belajar bersama-sama bahwa kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau hidup di dalam kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, dan saat ini kita mau baca untuk sebagai ayat hafalan diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat 162. Demikian firman Tuhan. Janjimu membuat aku gembira seperti seorang yang menemukan harta. Demikian ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, dan sebagai ayat hafalan kita mau berdoa syafaat untuk kita doa syafaat kepada Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita saat ini. Bapa di dalam surga, saat ini kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah Engkau ajari kami Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama dengan Engkau, kami boleh menikmati janji Tuhan kepada kami. Karena itu Bapa di dalam surga, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak kami dimanapun mereka berada. Engkau memberkati setiap pergumulan mereka. Karena itu Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, kami mau belajar seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana kita masa-masa pandemik ini, kita sebagai anak Tuhan, kita harus belajar. Yang pertama adalah kita berdoa kepada Tuhan, ya. Jadi berdoa kepada Tuhan itu yang utama. Kemudian yang kedua adalah selalu cuci tangan dengan air dan sabun atau gunakan hand sanitizer. Kemudian yang ketiga adalah makan makanan yang bergizi. Kemudian yang keempat adalah hindari kerumunan, dan jika terpaksa keluar rumah pakailah masker. Demikian adik yang terkasih dalam nama Yesus, sampai jumpa untuk minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Hayo adik-adik yang di rumah, tadi mendengarkan firman Tuhan gak? Kak Clara mendengarkan firman Tuhan gak? Mendengarkan dong Kak Nia. Kalau mendengarkan, temanya apa dan diambil dari kitab mana? Tema ibadah tadi adalah penggenapan janji Tuhan mendatangkan sukacita. Diambil dari Kejadian 21 ayat 1 sampai 7 Kak Nia. Wah, benar sekali. Nah adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berkomitmen untuk terus percaya kepada setiap janji-janji Tuhan. Bener banget nih Kak Nia. Nah, contohnya adalah kita harus berdoa sama Tuhan. Kita pengen nilai yang bagus, kita juga harus belajar dengan sungguh-sungguh. Seperti itu Kak Nia. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Disiapkan ya uang persembahannya, nanti dimasukkan ke dalam amplop dan disetorkan kepada kakak sekolah minggu masing-masing. Untuk melandasi persembahan pada hari ini, kita pujikan Beri Syukur, Berilah Syukur. Mari kita bersyukur sama Tuhan, kita berpersembahan. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita pujikan sekali lagi adik-adik. Beri syukur, berilah syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Tiba saatnya kita akan doa persembahan dan doa penutup. Adik-adik, mari kita berdoa. Mata ditutup dan tangan dilipat, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu. Kami telah mengumpulkan persembahan Tuhan, kiranya persembahan ini berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan Tuhan kiranya memberi ketaatan dan hati yang takut akan Engkau kepada kakak-kakak sekolah minggu yang mengelola persembahan ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga kedam tangan-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi anak yang mau berkomitmen
dan tetap percaya kepada setiap janji-janji-Mu. Ampuni di setiap dosa dan kesalahan kami di dalam kami beribadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, jawaban dan pemenang kuis Alkitab minggu lalu akan diumumkan setelah lagu penutup. Pertanyaan kuis Alkitab minggu ini juga akan diumumkan setelah lagu penutup. Jangan lupa catat pertanyaannya dan perhatikan contoh prakarya yang harus adik-adik buat ya. Mari kita akhiri ibadah hari ini bersama-sama, kita akan pujikan Allah itu baik. Itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan. Bersyukur bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dan amat